Hai sahabat Epsilon, perkenalkan kita dari tim PKMK IST Akpring Yogyakarta. Tim kita terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama, Saudari Netaria Usmia sebagai ketua tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi tim dan usaha batik Epsilon. Yang kedua, Saudari Enik Laksminiasi yang bertanggung jawab dalam proses pemasaran usaha. Selanjutnya, ada Saudari Sinu Variasi yang bertanggung jawab dalam persiapan produksi. Sedangkan Saudari Desi Savitri bertanggung jawab dalam proses produksi batik Epsilon. Dan yang terakhir adalah Saudari Sahlina yang bertanggung jawab dalam manajemen keuangan usaha batik Epsilon. Yuk langsung saja kita kenali lebih dalam mengenai batik Epsilon. Nah, kita akan memperkenalkan apa sih batik Epsilon? Batik Epsilon adalah batik ekoprint yang motifnya divisualisasikan dalam bentuk simbol-simbol statistik yang edukatif dan tentunya ramah lingkungan, serta tetap menjaga budaya dari batik itu sendiri. Jadi, latar belakang kenapa kita membuat produk batik Epsilon ini karena, yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO dan tentunya kita ingin tetap bisa melestarikannya. Kedua, pada umumnya motif batik saat ini masih sangat kuno dan monoton, sehingga peminat batik pada kalangan anak muda masih rendah karena dianggap kurang fashionable. Ketiga, sebagian besar pembuatan motif batik juga masih menggunakan pewarna bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti pewarna batik sintetis. Dan yang terakhir, kita ingin mengenalkan simbol-simbol dan rumus statistik kepada masyarakat, khususnya anak muda. Jadi, dalam produk ini, kita mengusung nilai edukatif melalui desain baik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, batik Epsilon hadir untuk melestarikan warisan budaya Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan dari limbah bahan kimia, dan memberikan edukasi mengenai simbol dan rumus-rumus statistik melalui sebuah desain produk. Selanjutnya, kita masuk dalam konsep proses produksi batik Epsilon. Bagaimana sih bentuk produk batik Epsilon itu? Batik Epsilon kita, yaitu batik yang dibuat dari bahan alami dengan menggunakan bagian dari tanaman, seperti dedaunan dan bunga, dengan motif yang dimodifikasi dalam bentuk rumus dan simbol statistik. Jadi sahabat Epsilon, cara pembuatan batik Epsilon ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengumpulan alat dan bahan. Alat dan bahan ini terdiri dari kertas, kain, plastik, ember, gunting, panci, kompor, jemuran kain, tali pengikat, cuka, dan pastinya dedaunan yang akan digunakan sebagai motif batik. Kedua, proses pembuatan. Mulai dari membasahi kain, menggunting tanaman, dan menyusun tanaman sesuai dengan motif yang diinginkan. Lalu, ditutup menggunakan plastik atau kertas. Kemudian, digulung dan diikat, selanjutnya direbus selama beberapa menit untuk menghasilkan motif yang baik. Setelah itu diangkat dan dijemur untuk proses pengeringan. Dan yang terakhir adalah finishing. Produk yang sudah jadi tinggal disetrika dan di-packing rapi serta siap untuk dipasarkan. Inilah hasil rancangan produk batik Epsilon kita, yaitu terdapat berbagai produk seperti kerudung, masker, pakaian, tote bag, yang pastinya menggunakan motif batik Epsilon. Cantik, edukatif, dan tentunya ramah lingkungan ya. Nah, untuk rancangan marketing kita, yang pertama, kita melakukan riset pemasaran mengenai minat anak muda terhadap batik, khususnya batik Epsilon. Dari riset yang telah kita lakukan, diperoleh hasil dari 50 responden yang terdiri dari 41 perempuan dan 9 laki-laki dengan rentang usia 17 hingga 35 tahun. Diperoleh hasil bahwa, yang pertama, sebanyak 54% senang menggunakan batik dan 46% sisanya netral. Yang kedua, untuk jenis produk batik yang diinginkan, sebanyak 86% responden memilih untuk membeli pakaian jadi, sementara 14% sisanya memilih untuk membeli batik yang masih berupa kain dasar. Yang ketiga, untuk jenis pakaian batik yang disukai, sebanyak 49 responden memilih batik berupa baju, kemeja, blus atau outer, dan sisanya memilih batik berupa rok atau celana, tas atau dompet, sepatu atau sandal, dan kerudung atau syal. Keempat, untuk motif batik yang disukai, sebanyak 56% memilih motif batik modern, sementara 44% sisanya memilih motif batik tradisional. Yang kelima, sebanyak 61,2% responden menyukai motif batik edukatif, 36,7% memilih netral, dan 2,1% sisanya tidak menyukai motif batik edukatif. Yang keenam, untuk bahan pewarna batik yang diinginkan, sebanyak 95,8% memilih untuk menggunakan bahan pewarna alami, sementara 4,2% sisanya memilih bahan pewarna sintetis.
Yang ketujuh, untuk pengetahuan responden mengenai produk Ekoprint, didapati sebanyak 62% mengetahui produk Ekoprint, sementara 38% sisanya tidak mengetahui apa itu produk Ekoprint. Yang kedelapan, untuk produk batik Ekoprint dengan motif statistika, sebanyak 54% responden yang menyukai. 9. Untuk model batik yang disukai, sebanyak 72,9% menyukai model batik casual dan 27,1% sisanya menyukai model batik formal. Ke-10, untuk sistem pembelian produk, sebanyak 68% responden memilih sistem ready stock dan 32% sisanya memilih sistem pre-order. 11. Untuk sistem belanja yang disukai, sebanyak 82% responden menyukai sistem belanja online dan offline, diikuti 10% menyukai sistem belanja online saja, dan 8% sisanya memilih sistem belanja offline saja. Oleh karena itu, berdasarkan hasil riset yang telah kita lakukan, maka kita akan memilih strategi pemasaran dengan target pasar kalangan remaja dan dewasa, dengan sistem pemasaran dan pembelian batik Epsilon menggunakan beberapa platform seperti Instagram, Facebook, web, dan marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dengan sistem penjualan ready stock dan pre-order untuk motif tertentu dengan penjualan di seluruh Indonesia. Untuk menarik pelanggan kita akan mengadakan giveaway dengan kuis-kuis statistik, diskon pelajar, dan promo lainnya. Untuk saat ini, kita sudah memiliki akun Instagram resmi yaitu @batik.epsilon. Jangan lupa untuk di-follow ya sahabat Epsilon, karena akan banyak diskon, giveaway, dan promo lainnya. Keep stay tune, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan produk kami ya. Salam Batik Epsilon, modis, edukatif, dan ramah lingkungan.